Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus ya ibadah di bulan Ramadan ini. Gue ingatkan dulu sebelum gue mulai, jangan lupa follow Instagram gue ya di gus_football united. Dan bagi Sobat Football United yang suka UFC, gue ada channel lain juga nih ya, Sobat UFC. Follow juga tuh, subscribe juga di YouTube. Oke. Gue akan membahas artikel dari Nathan Salt dari Daily Mail, dan juga nanti ada satu artikel lainnya juga, ataupun cuplikan ataupun bagian dari artikel yang ditulis di The Sun Football. Kabar yang juga menurut gue menarik ya, ada beberapa sumber yang berbicara terkait dengan Michael Carrick. Mengapa Michael Carrick adalah kandidat yang terkuat ya, bahkan setelah 6 pertandingan pertamanya bersama dengan Manchester United. Beberapa poin penting yang dapat dipetik dari kepemimpinan Michael Carrick setelah Ruben Amorim antara lain bahwa Manchester United dapat memenangkan pertandingan dengan gaya yang menawan. Pentingnya akademi telah ditekankan oleh Michael Carrick dan juga stafnya, dan masih sangat sulit saat ini untuk bisa memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Dan ini merupakan hasil juga yang menurut gue, ya kita lihat ya, Manchester United menurut gue untuk bisa naik ke level selanjutnya adalah seberapa panjang mereka bisa mendapatkan kemenangan secara berurutan. Karena kalau Sobat Football United lihat ya, tim-tim di papan atas di liga manapun, mereka memiliki penampilan yang bagus dan hasil juga yang bagus. Artinya kemenangan ini bisa didapatkan secara konsisten, secara berurutan. Michael Carrick telah menjalani 6 pertandingan yang setelah menghadapi Crystal Palace ini di 7 pertandingan, dan mendapatkan 6 kemenangan dan 1 hasil imbang. Beberapa kemenangan tersebut diraih dengan telak ya, terutama kemenangan atas Manchester City di kandang. Kemenangan lainnya dinilai lebih ada faktor keberuntungan, seperti menang menghadapi Fulham di kandang dan juga menang menghadapi Everton ketika tandang. Ini yang disebutkan oleh media. Artinya memang penilaian terkait dengan penampilan Manchester United ataupun hasil ini berada pada situasi yang tentu saja sepak bola menurut gue kalau ditulis merupakan ada berbau keberuntungan tadi, kemenangan hasil-hasil tersebut. Menurut gue memang sepak bola tidak lepas dari hasil keberuntungan juga ya, artinya ada faktor keberuntungan. Tapi bagaimana menurut gue Michael Carrick ini juga berpengaruh di situasi misalnya Manchester United bisa tampil lebih baik setelah sebelumnya dalam beberapa periode pertandingan ini tampil tidak maksimal, lalu Manchester United juga bisa mendapatkan solusi dari yang mereka cari gitu loh, yaitu adalah misalnya solusi untuk mencetak gol di pertandingan misalnya ketika menghadapi West Ham United. Ini kan hal yang menurut gue juga menarik gitu ya, dan juga hal yang luar biasa sebenarnya yang bisa didapatkan oleh Manchester United. Nah, ada sebuah bagian di artikel tersebut yang menyebutkan bahwa Michael Carrick ini benar-benar menunjukkan dirinya sebagai sosok yang percaya, bahkan merupakan sosok yang percaya bahwa kesepakatan ini akan berlanjut hingga setelah musim panas. Artinya Michael Carrick ini percaya bahwa dia bisa dipermanenkan oleh Manchester United, terutama mengingat bagaimana dia juga secara rajin yang melakukan pengamatan terhadap tim akademi, di mana ini dinilai sebagai salah satu semacam kayak kultur ataupun juga DNA dari Manchester United, bagaimana ada kesinambungan antara tim utama dengan tim akademi. Ada nama lain yang disebutkan oleh artikel ini, yaitu adalah Julian Nagelsmann masih memiliki pengagum di Old Trafford, sementara ketersediaan Luis Enrique akan menjadi penghalang. Roberto De Zerbi adalah nama lain yang sangat dihargai atau memiliki reputasi yang baik di kalangan petinggi klub. Namun 6 kemenangan dari 7 pertandingan sejauh ini, termasuk kemenangan atas Arsenal dan juga Manchester City, telah membantu Michael Carrick memperkuat posisinya. Ya, jadi memang Michael Carrick ternyata ketika hadir di Manchester United, dia sudah sangat yakin bahwa ataupun memiliki keinginan untuk bisa dipermanenkan. Hal yang menurut gue sangat wajar, tapi menarik juga bahwa dia tidak memasukkan hal tersebut di kesepakatan klub ya. Artinya kalau dia bisa ini maka dia harus dipermanenkan dan lain-lain. Artinya apa? Dia seperti kayak ya sudah menyerahkan kepada klub, dia memperlihatkan bahwa dia memiliki keinginan yang tulus, katakanlah seperti itu, untuk membawa Manchester United musim ini bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi.
Diinformasikan tadi ya oleh The Sun Football yang gue sebutkan, maksud gue, para pemain Manchester United menginginkan Michael Carrick mendapatkan kontrak jangka panjang. Bahkan menurut sebuah sumber mengatakan Michael Carrick datang dan melakukan pekerjaan yang hebat karena dia membawa angin segar. Beberapa pemain mengharapkan itu karena bermain untuk Amorim seperti bermain catur. Anda harus mengikuti aturannya dengan tepat. Sedangkan Michael telah memberitahu mereka untuk mengekspresikan diri. Yang benar-benar membuat mereka terkesan adalah pengetahuannya tentang permainan. Dia tahu tentang pemain di liga lain dan jelas menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan sepak bola dan mengikutinya. Para pemain tahu itu. Mereka tahu, bahwa untuk permanennya Michael Carrick ini bukan keputusan mereka. Tetapi mayoritas akan senang jika dia mendapatkan pekerjaan itu secara permanen. Ya menurut gue nih terlihat secara jelas ya bagaimana performa Manchester United dalam 7 pertandingan terakhir ini. Luar biasa, para pemain menurut gue sangat enjoy. Dan kalau dilihat juga bukan cuma hasil sekali lagi, tapi bagaimana permainan di atas lapangan. Menurut gue sangat enak untuk disaksikan. Hasilnya pun juga demikian. Nah, ada satu hal juga yang menarik sih menurut gue ya. Ketika Michael Carrick misalnya, karena ini tidak lepas, yaitu adalah staf kepelatihan. Maksud gue begini, ketika Michael Carrick ditunjuk, lalu mereka bersatu ya, tim kepelatihan ini, ada beberapa nama tentu saja. Apakah memang mereka semua ini juga dalam situasi yang sama? Artinya mereka pun juga melihat, bahwa kita bisa loh nih menjadi permanen di Manchester United. Atau mereka melihat ini sebagai suatu suatu batu loncatan gitu ya. Karena bisa jadi seperti itu. Di bursa transfer musim panas nanti ada banyak klub yang akan ataupun bisa melakukan perubahan manajerial ya. Dengan Piala Dunia misalnya ataupun juga klub ya kan. Sehingga bagaimana komitmen nama-nama yang saat ini berada di staf kepelatihan Michael Carrick. Salah satu nama yang penting tentu saja Steve Holland ya, sebagai asisten dari Michael Carrick. Menurut gue sudah pernah gue bahas juga bagaimana kompetensi dari Steve Holland ini luar biasa. Gue melihat memang sosok Michael Carrick ini merupakan sosok yang penting, tapi sekali lagi gue juga melihat ini sebagai sebuah kerja tim ya. Dan Steve Holland ini juga penting menurut gue di performa ataupun juga hasil yang sejauh ini didapatkan oleh Manchester United. Apakah dia juga setuju nih untuk terus bersama dengan Michael Carrick? Misalnya seperti itu. Fakta bahwa, ataupun tadi disebutkan oleh sebuah sumber, manajemen ulangi pemain sangat happy. Yang gue artikan happy itu bukan hanya happy dengan Michael Carrick, tapi juga happy dengan tim kepelatihan dari Michael Carrick. Sehingga ini juga merupakan hasil yang ataupun juga sesuatu yang penting atau menarik juga untuk diikuti. Menarik ya, ternyata memang Michael Carrick ini dari awal, walaupun dia ini memiliki keyakinan bahwa paling tidak dia memiliki peluang ya untuk bisa menjadi manajer permanen dari Manchester United ataupun head coach permanen dari Manchester United setelah musim panas ini, artinya untuk musim depan dan juga selanjutnya. Tapi bagaimana ya dia juga bersifat sangat fleksibel terhadap hal itu. Tidak memberatkan manajemen, tidak memberatkan klub. Seperti gue katakan tadi di depan dengan misalnya memasukkan klausul-klausul tertentu ya. Ini hal yang menarik. Gue sendiri melihat semakin Michael Carrick ataupun Manchester United mendapatkan hasil positif, semakin besar nih peluang Michael Carrick untuk bisa menjadi permanen head coach di Manchester United musim ini. Tentu saja ini akan terus bergulir sampai dengan akhir musim nanti. Kita lihat akan seperti apa ujungnya. Kalau ada informasi-informasi lain tentu saja gue akan sampaikan lagi di channel ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Gue yakin pasti banyak yang ingin supaya Michael Carrick dipermanenkan di Manchester United. Alasannya kenapa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.